Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjuna Rahmat Omar Amangku dari kelas Patia 01 dan saya merupakan perwakilan dari kelompok 2, di mana daftar anggota dari kelompok 2 saya tulis di deskripsi video di bawah ini. Dan saya di sini ingin menjelaskan bagaimana kami membuat sebuah pemrograman soket dengan jenisnya adalah TCP menggunakan NetBeans. Sebelum masuk ke programnya, saya ingin menjelaskan bagaimana cara instalasi NetBeans. Oke, langsung aja kita masuk ke cara instalasi NetBeans. Pertama-tama kalian langsung buka aja web browser kesukaan kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kalian buka website Google. Lalu kalian tulis NetBeans. Oke. Nanti di paling atas ada website NetBeans-nya itu .apc.org. Ini kalian langsung klik aja. Nah, ini adalah website untuk NetBeans-nya. NetBeans itu keluaran dari Apache. Oke, selanjutnya kalian bisa baca kalau misalkan ingin baca community, participate, blog, dan lain-lain. Dan untuk downloadnya itu kalian bisa langsung klik tombol download di sini, atau kalian juga bisa klik tombol download di header. Sama aja. Nanti setelah kalian klik tombol download, langsung redirect ke page downloading Apache NetBeans versi 13. Nah, nanti emang akan langsung otomatis disuruh mendownload versi terbaru, yaitu Apache NetBeans 13. Di mana NetBeans 13 ini rilisnya tanggal 4 Maret tahun 2022. Gitu. Jadi emang ini adalah versi yang paling terbaru. Tapi kalau misalkan kalian ingin mendownload versi lama, caranya itu kalian ke earlier releases, nanti bakal disuruh visit page yang ini, kalian klik aja. Oke, nanti bakal dia ngasih tahu kalau latest release-nya itu adalah Apache NetBeans 13 gitu. Nah, untuk melihat older release-nya kalian ke yang bagian sini, lalu kalian find out more. Oke, nanti di sini bakal muncul versi-versi NetBeans terdahulu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan kompatibilitas dari device kalian. Di sini saya akan menggunakan Apache NetBeans 13 gitu. Nanti kalian tinggal klik download. Nanti ada 5 pilihan link. Sebenarnya yang dipakai itu 3 ini ya, installer Windows, Linux, atau macOS, tergantung dengan operating system kalian. Gitu. Di sini saya menggunakan Windows, jadi kalian pilih yang Windows. Kalau misalkan kalian pakai Linux, berarti pilih yang Linux. Kalau pakai yang macOS, berarti pilih yang macOS gitu. Di sini kan saya pakai Windows, jadi pilih Windows. Nah, nanti di sini klik link yang ini. We suggest the following site for download. Nah, yang ini diklik. Oke, nanti setelah di-download akan otomatis dia menyuruh kita untuk menaruh dari directory untuk download installernya di mana gitu. Di sini saya taruh downloads. Oke, nanti dia langsung downloading dengan CC sebesar 427 MB. Nanti kalau misalkan sudah selesai installernya, kalian tinggal install aja, nanti kalian tinggal klik next aja sebenarnya sih. Jadi nggak ada spesifik apa yang harus dilakukan gitu. Oke, biar nggak bingung, saya ingin jelaskan instalasi NetBeans dari makalah yang sudah kami buat gitu. Jadi nanti setelah installernya sudah berhasil di-download, oke nih, setelah installernya sudah selesai di-download, nanti kalian tinggal klik aja installernya. Nanti bakal langsung masuk ke konfigurasi installer NetBeans. Setelah proses konfigurasi selesai, kalian langsung klik next. Nanti di sini bakal dikasih tahu gitu kayak NetBeans itu untuk apa, ada Java SE, Java EE, Java ME, HTML, dan lain-lain gitu. Nah, setelah kalian klik tombol next, nanti bakal disuruh baca agreement-nya dulu. Kalian baca sampai akhir, lalu kalian checkbox untuk yang I accept the terms in the license agreement. Setelah itu, kalian klik tombol next. Nah, di sini ada license agreement untuk Java Unit. Ini kalian baca juga agreement-nya, lalu kalian setujui, lalu install dengan klik tombol next. Gitu. Nanti setelah itu akan diminta di mana kita akan menaruh folder NetBeans-nya. Dan di mana juga kita akan menaruh folder Java Development Kit-nya. Sebelumnya kalian harus install dulu Java Development Kit, tapi biasanya sudah ada sih. Oke, nanti setelah kalian sudah memasukkan directory untuk NetBeans dan Java Development Kit-nya, kalian klik tombol Next. Nanti tinggal nunggu proses instalasinya selesai. Nanti sini bakal nge-install NetBeans IDE-nya dan juga menginstal JDK-nya, Java Development Kit. Setelah selesai proses instalasinya, nanti bakal muncul installation is completed successfully, lalu ada tombol finish. Nanti setelah kalian klik tombol finish, otomatis akan langsung terbuka NetBeans yang sudah kalian install. Oke, kalau sudah didesain, kita langsung code programnya untuk yang bagian servernya dulu. Kita double klik di tombol send ini. Di sini saya sudah code sebelumnya.
Jadi nanti pas kita klik tombol send ini, dia akan membaca message yang ada di field ini. Jadi nanti yang kita tulis di field ini akan tersimpan sebagai message. Lalu nanti message ini akan dikirim ke klien. Nah, tapi proses kirim klien itu ada di bagian form window open ini. Nah, kita langsung masuk aja ya ke penjelasan bagian sini. Jadi kita pakai fungsi try catch, di mana fungsi try catch ini akan mencoba menjalankan ini. Kalau misalkan nanti nggak bisa, akan mengambil errornya apa. Nah, pertama kita panggil dulu nih, kita bikin kelas server socket, di mana dia mengimplementasi library server socket. Lalu kita masukin portnya adalah 6789. Jadi ibaratnya kita membuat server socket dengan port menomorkan 6789. Lalu nanti kita bikin connection-nya, di mana dia akan mengambil server socket dan menerimanya. Gitu. Ini bisa dibaca sih sebenarnya accept itu maksudnya apa. Jadi nanti di implementasi server socket ini akan menerima gitu. Terus kita melakukan set title, ini tuh cuma buat, di sini kan kalau kita bikin aplikasi ada title-nya di sini ya. Nah, jadi ketika sudah terkoneksi dari yang connection socket ini, maka akan merubah title-nya menjadi connected to client dengan address apa, hostnya apa, dan portnya apa, gitu. Nah, bagian ini tuh untuk menerima koneksi antara server socket dengan client socket yang nanti kita akan bikin di client socketnya. Nah, selanjutnya kita bikin variable writer, di mana variable writer ini akan mengambil atau membuat output dengan auto flush-nya adalah true. Auto flush itu apa? Auto flush adalah merupakan suatu fungsi di mana data langsung melewati buffer dan kemudian dikeluarkan, sehingga data tidak disimpan di buffer dan juga tidak menunggu data lain datang gitu. Nah, selanjutnya kita bikin yang scanner. Scanner ini memakai fungsi get input stream, berarti dia nanti akan membaca input yang dari socket di connection socket ini gitu. Jadi yang masuk ke server akan dibaca oleh scanner. Nah, yang keluar dari server akan dikerjakan oleh writer gitu. Jadi dia writer ini untuk mengeluarkan datanya kemana gitu. Selanjutnya di sini ada kita bikin class thread. Nah, class thread ini fungsinya untuk membaca nih, kan di sini ada string message scanner next line. Nah, dia akan membaca pesan yang dapat dari scanner lalu akan ditampilkan di sini. Gitu. Nah, jadi scanner ini tuh untuk menerima data dari klien. Nah, writer ini untuk mengirim data dari server ke klien gitu. Makanya auto flush-nya true. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa auto flash itu data langsung lewat aja gitu, nggak nunggu dan nggak disimpan dulu gitu. Nah, setelah kelas thread yang fungsinya untuk membaca data dari klien dibikin, kita panggil lagi kelas T, lalu kita panggil fungsi start. Nah, start ini untuk memulai gitu. Kalau sudah dibikin di bagian try, kita bikin lagi catch. Nah, catch ini untuk membuat atau menerima ketika aplikasi servernya error gitu. Jadi di sini sebenarnya cuma buat nerima errornya aja sih. Selanjutnya kalau sudah, kita langsung code di bagian chat client-nya. Nah, sama, konsepnya itu sama. Jadi nanti ketika kita klik tombol send, message yang ada di sini akan dikirim ke server. Nah, data yang dari server akan tertampil di bagian sini gitu. Konsepnya sama sih. Jadi kita langsung double klik aja di tombol send ini. Di bawah, nah di sini dia akan membuat variable message, di mana variable message ini berisikan pesan yang kita tulis di sini. Makanya itu fungsi yang digunakan adalah getText. Gitu. Selanjutnya kita langsung bikin proses yang terjadi ketika aplikasi klien ini berfungsi gitu ya. Di sini ada nih socket, client socket, dengan portnya adalah localhost nomornya 6789. Kenapa 6789? Karena kita harus menyamakan port antara di server dan juga di client. Gitu. Nah,
Sama halnya dengan di server, di writer ini dia juga punya bagian untuk mengirim data ke server. Ini writer untuk penulis gitu ya. Ini nih dia fungsinya untuk ngeprint data dari klien ke server gitu. Nah, scanner ini untuk bagian yang ngebaca dari server ke klien gitu. Jadi ini bagian penerimaan data dari sisi kliennya, namanya juga scanner gitu. Nah, selanjutnya kita bikin lagi thread T, di mana thread T ini akan sebuah proses yang sama dengan server, dia proses membaca datanya dari si server gitu. Tapi ini kan dari sisi klien. String sama dengan input scanner next line. Jadi variable input ini akan membaca data yang terdapat dalam scanner. Nah, nanti akan dimasukkan atau ditampilkan di dalam sini, di bagian sini, dengan pertamanya itu tulisannya server, karena kan data yang dari klien ini berasal dari server gitu. Lalu setelah kelas thread T ini udah dibuat, kita panggil lagi kelas T dan pakai fungsi start untuk memulai apa yang sudah dilakukan gitu. Kalau yang try sudah selesai, kita bikin yang catch. Nah, catch ini juga sama, ini dia cuman memanggil errornya aja gitu, untuk mengetahui ya errornya apa, lalu disimpan, nanti ditampilkan dengan levelnya severe. Oke, code-nya sudah selesai, kita langsung masuk ke demonya. Oke, kalau sudah selesai, kita code untuk yang bagian server dan bagian klien. Langsung saja kita run filenya satu persatu, yang dimana yang kita run pertama kali adalah bagian servernya dulu. Jadi yang chat server gue ini, kita klik kanan, kita run file. Oke, nah kalau sudah run, nanti langsung muncul nih aplikasi server tadi. Nah, di sini tulisannya masih waiting to be connected. Kenapa? Karena memang yang kliennya ini belum kita run, jadi belum terkoneksi nih antara server dengan klien. Nah, biar terkoneksi, kita langsung run aja yang kliennya. Kalian klik chat client Java, terus klik run file. Nah, ini kan udah ada nih klien di sini. Kalau kita lihat yang di servernya, dia udah yang tadinya waiting to be connected, langsung ditulisnya jadi connected to client, berarti sudah terhubung antara server dengan yang client. Sekarang kita coba proses mengirim data, kita tulis di sini, halo client, apakah kalian bisa baca? Lalu kita klik tombol send. Nah, proses tombol send ini dia akan membaca apa yang kita tulis sebagai message, disimpan ke dalam variable message, lalu dikirim ke klien dan ditampilkan di bagian sini. Kita coba ya, klik tombol send. Oke, di klien dapat nih message dari server. Kata server, halo klien, apakah kalian bisa baca? Nah, berarti kan klien bisa baca nih. Datanya benar-benar terkirim ya dari server ke klien. Nah, kita balas, halo server, kami bisa baca. Saat kita klik tombol send, maka message yang di sini akan otomatis tersimpan sebagai pesan yang akan dikirim kembali ke server dan ditampilkan ke bagian sini, daerah sini nih. Kita coba ya, tombol send. Kata klien, halo server, kamu bisa baca. Berarti pesan dari klien ke server berhasil terkirim dan server juga bisa baca. Kita balas lagi ya, terima kasih. Send, oke, terkirim lagi klien. Kata server, terima kasih dari sisi klien. Oke, berarti socket programming untuk jenis adalah TCP berhasil dilaksanakan.